Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para asatidz yang saya hormati, teman-teman, spesial buat Ustadz Haji Hasan Ali yang senantiasa sabar mengotak-atik Zoom ini sehingga jadi lebih baik. Kita buka ta'lim kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian yang kelima. Senin 11 Mei 2020 ini bertepatan dengan 18 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dengan sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian al-iddata, walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan al-iddata, bilangannya. Artinya likai agar tasumu, kalian berpuasa, fil hadori, di rumah. Iddata sejumlah ma aftartum fis safar, sejumlah yang kamu berbuka fis safari, di dalam perjalanan itu. Jadi kata-kata walitukmilul iddata ini, ya, Allah meminta orang-orang yang tidak berpuasa di dalam perjalanan, likai tasumu fil hadori, agar mereka berpuasa di rumah sejumlah bilangan yang ditinggalkan atau bilangan yang ia berbuka fis safari, di dalam perjalanan tersebut. Wa qara'a, dan telah membaca siapa? Abu Bakarin an Asimin, dari Asim. Jadi Abu Bakar membaca walitukmil iddata dari Asim bi fathil kafi, dengan dipatahkan kafnya, wa tasdidil mimi, dan mentasdidkan mim. Kalau yang ada ini kan walitukmilu. Nah, kalau Imam Abu Bakar, ya, Imam Abu Bakar ini bukan Abu Bakar Siddiq, ini Imam ilmu qiraah. Beliau membacanya walitukammilu. Ya, kafnya dipatahkan, mimnya ditasdidkan. Ya, walitukammilul iddata. Ya, ini hanya satu macam bacaan yang diperkenalkan oleh Syekh Nawawi. Jadi bukan hanya walitukmilul iddata, tapi juga ada yang membaca, yakni Abu Bakar dari Asim,
walitukammilu. Walitukammilu. Ya. Jadi kapnya tidak lagi sukun tapi dipatahkan. Ini. Tapi itu satu model saja. Walitukabbirullaha, dan agar kalian kabbaro yukabbiru, agar kalian ya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar kalian takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala kapan? Inda inqidai shaumi, ketika inqidai, telah selesainya as-shaumi, puasa, maksudnya di ujung Ramadan di tanggal 30, ya Allah Subhanahu wa taala meminta kita hendaklah kalian takbir. Nah, inilah dalil takbiran. Walitukabbirullaha inda inqidai shaumi. Jadi setelah kalian selesai melaksanakan ibadah puasa, ya Allah Subhanahu wa taala ya meminta kita agar kita bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, ini alasan mengapa mesti takbir. Ala ma hadakum, karena ya Allah telah memberikan petunjukum kepada kalian. Ya, alama hadakum, karena, atau atas kalau mau ya, atas apa yang Allah hidayahkan kepada kalian. Apa petunjuk itu yang Allah hidayahkan kepada kita? Ila hadihi taati, ya, kepada hadihi taati, ketaatan ini. Bayangkan sebulan penuh kita taat betul. Ya, malamnya diminta tarawih, kemudian ya sesudah itu diminta sahur, lalu kemudian kita ya berpuasa, kemudian malamnya tarawih, qiyamul Ramadan. Kalau tarawih itu bahasa Arabnya qiyamul Ramadan, kalau tahajud itu qiyamul lail atau tahajud sendiri. Ya, inilah jadi ya, mengapa kita mesti bersyukur mengapa kita mesti takbir sesudah selesainya ibadah puasa ini? Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita ila hadhihi taati, kepada ketaatan itu. Qala Ibnu Abbas berkata, hakun alal muslimin idza ra'au hilala syawalin ayyukabbiru. Hakun, menjadi kewajiban ya alal muslimin, bagi kaum muslimin, apabila ra'au, mereka melihat, hilala syawalin, hilal bulan Syawal. Ya, hilal itu tanggal muda atau bulan sabit. Ya. Ayyukabbiru, kabbara yukabbiru, ayyukabbiru, agar mereka takbir. Ya, ini jadi jelas ya ayat tentang takbir ini, dan pendapat para ulama juga sangat jelas. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Allahu Akbar. Nah, udah enggal nih kita. Qala Syafi'i, wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wa uhibbu, dan aku suka, ijharat takbiri, ya memperjelas atau memper-nyaring kalimat takbir, fil idaini, dalam dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Imam Syafi'i ini uhibbu, lebih suka, kata dia, saya lebih suka ijharat takbiri, menyaringkan, menjaharkan takbir. Jadi takbirnya nyaring. Fil idaini, dalam dua
Jadi kalau ditanya siapa yang menyuruh takbir kencang-kencang, ya kan? Lah ini wa uhibbu ijharat takbiri fil idaini. Imam Syafi'i dan bukan hanya Imam Syafi'i wa bihi, dan yang suka ya, agar takbir ini pada malam takbir dibaca dengan nyaring. Qala telah berkata Malikun Imam Malik wa Ahmadu dan Ahmad wa Ishaqu dan Ishaq wa Abu Yusuf wa Muhammadun dan ulama-ulama yang lain yang bernama Muhammad. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam yang lain ini juga suka dengan mengeraskan suara, menjaharkan suara ketika membaca takbir di malam takbiran. Karena itu ketika kita menggunakan pengeras suara, kita bisa menjadikan dalil ini sebagai pedoman. Ya, seperti itu. Walitukabbirullaha inda inqida'is shaumi ala ma hadakum ila hadhihi ta'ati. Qala Ibnu Abbasin haqqun alal muslimina idza ra'au hilala syawalin ayyukabbiru. Wa qala Syafi'i uhibbu ijharat takbiri fil idaini wa bihi qala Malikun wa Ahmadu wa Ishaqu wa Abu Yusuf wa Muhammad. Nah, ini. Nah, wala'allakum tashkurun. Ya, dan mudah-mudahan la'allakum kalian ya menjadi tashkuruna bersyukur atau kalian mensyukuri. Mudah-mudahan kalian mensyukuri atau bersyukur kepada Allah dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha, bahkan dengan puasa tadi di depan sana, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian mensyukuri ya Allah Ta'ala ala rukhsatihi ya, terhadap keringanan atau kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disyukuri diantaranya kata ya Syekh Nawawi Banten adalah ala rukhsatihi, kemurahan yang Allah kasih. Ya, orang yang dalam perjalanan, orang yang sakit boleh tidak berpuasa tapi qada di bulan yang lain. Orang tua ya yang lemah dan orang sakit yang menaun ya boleh dia tidak puasa tapi bayar fidyah. Begitu pula orang yang sedang hamil dan menyusui, ya, dia boleh bayar ya, qada. Dan kalau dia khawatir akan anaknya, dia bayar qada dan juga ya, membayar fidyah. Qala Al-Farra'u, Imam Al-Farra ya berkata ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, walitukmilul iddata ya, walitukmilul iddata, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala walitukmilul iddata illatun ya lil amri bimura'atil iddati. Ya, nah ini satu-satu nih. Jadi yang dimaksud dengan walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangannya, adalah illatun lil amri bimura'atil iddati. Illatun jadi adalah sebab atau argumen, alasan lil amri ya untuk satu perintah bimura'atil iddati ya, agar ya orang-orang yang beriman ini menjaga al-iddati, bilangan. Jangan sampai kurang atau jangan sampai tertinggal. Jadi kalimat walitukmilul iddata adalah satu ilat, satu sebab bagi perintah agar
kita menjaga bilangan ya, yang disyariatkan, yakni 1 bulan penuh. Syahrul Ramadan, ayyaman ma'dudat. Wa qaulu ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala, walitukabbirullaha, agar kalian bertakbir membesarkan Allah, adalah illatun ma 'allamakumullah min kaifiyatil qada'i. Ya, sementara kata-kata walitukabbirullaha adalah illat, sebab dasar ya mengenai yang Allah ajarkan kepada kalian min kaifiyatil qada'i, ya, tentang bagaimana cara mengqada atau melaksanakan ibadah puasa. Ya, Allah kasih tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa. Ini kita diminta untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah kasih ilmunya. Orang yang diberikan ilmu diberikan satu cara untuk mengerjakan satu amal, dalam hal ini adalah al-qada lisiyam, mengerjakan puasa, maka balasannya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala, wala'allakum tashkurun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Illatut tashili, ini adalah sebab, ya, karena Allah Subhanahu wa taala at-tashil, berikan kemudahan dalam melaksanakannya, baik itu yang dibayar di hari yang lain dengan qada, ataupun yang dengan fidyah, ataupun dengan yang qada dan yang fidyah. Maka karena Allah telah berikan kemudahan, maka kita ya diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengertian-pengertian yang menurut diungkapkan menurut pendapat Al-Imam Al-Farra. Saya baca sekali lagi. Qala Al-Farra'u qauluhu ta'ala walitukmilul iddata illatun lil amri bimura'atil iddati, wa qauluhu ta'ala walitukabbirullaha illatun ma 'allamakumullahu min kaifiyatil qada'i, wa qauluhu ta'ala wala'allakum tashkurun illatut tashili. Nah, ini dia tiga hal yang sangat menarik ya, yang diungkap oleh Al-Imam Al-Farra, yang menjelaskan makna walitukabbirul iddata itu maksudnya apa, kemudian walitukabbirullaha itu juga apa, wala allakum tashkurun itu juga apa. Ini menarik betul. Memang ilmu Allah ini sangat luas. Ini baru satu tafsir ya, tafsir Munir. Bagaimana kalau tafsir yang berjilid-jilid? Tapi ini memang tafsir dasar ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa membaca di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut pada ayat berikutnya. Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi hamba-hambaku, sa'alaka bertanya kepadamu. Kira-kira begitu. Jadi ibadinya ini ya adalah fa'il. Sa'alaka, sa'alanya bertanya. Predikat ya, atau fi'il, ka-nya adalah maf'ul bih. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku sa'alaka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anni, mengenai aku. Ya, jumlah jar majrur an dan ni ini fi mahali nasbin, jadi ya maf'ul sani, maf'ul yang kedua sesudah ka, sesudah kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, mengenai aku.
Ai artinya an qurbi wa bu'di, mengenai seberapa dekat ya aku, wa bu'di dan seberapa jauh aku, fa inni maka ya jawablah, ini sesungguhnya aku qaribun ya maha dekat. Ini bagus banget ini ya Allah, kalimat indah betul ini. Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi, hamba-hambaku, sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni mengenai aku, ai an qurbi wa bu'di, mengenai berapa dekatnya aku dan berapa jauhnya aku, fa inni maka katakanlah sesungguhnya aku qaribun maha dekat. Ai maksudnya fakul. Ya, fakul maka katakanlah, faknya maka kulnya fil amr. Ai fakul maka katakanlah lahum kepada mereka yang bertanya, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni qaribun minhum. Ini sesungguhnya aku qaribun, begitu dekat, maha dekat, minhum dari mereka. Nah, dekatnya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks fisik? Allah dekat kepada hamba-hambanya? Tidak. Bil ilmi wal ijabati. Ya, Allah begitu dekat dengan hamba-hambanya dalam konteks bil ilmi, pengetahuan Allah, wal ijabati, dan respon Allah. Jadi yang dekat itu ya, bukan fisik. Karena apa? Allah kan apa dalam kitab yang sudah kita baca di Qatrul Gois ya, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Enggak mungkin dekatnya Allah kepada makhluknya itu dalam konteks fisik. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Nawawi bahwa ini qaribun minhum, sesungguhnya aku ini dekat kepada Allah dalam konteks bil ilmi, pengetahuan. Pengetahuanku begitu dekat. Wal ijabati, dan responku. Nah, karena ya pengetahuan Allah tentang kita begitu dekat. Ya, kemudian Allah juga maha cepat responnya. Lalu dilanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu maka aku akan merespon da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Da'watad da'i, permohonan, ad-da'i, orang yang bermohon. Idza da'ani, idza apabila da'ani mereka idza apabila da'ani dia berdoa kepadaku, ni-nya aku. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kila, ada yang berpendapat al-muradu, yang dimaksud dengan kila ada yang berpendapat al-muradu minad du'ai, yang dimaksud dengan doa atau batu, yaitu taubat. Anidunubi, dari dosa. Kalau ditanya ma huwa doa atau batu, ya anidu junub. Jadi kalau ada yang bertanya apakah doa itu, ya ada apabila ada orang yang berdoa lalu kemudian kata Allah, aku akan kabulkan, ujibu, aku akan respon. Apa itu doa? Atau batu anidunub. Ya, doa itu adalah bertobat dari segala dosa. Apa alasannya? Li'anna ta'iba, sesungguhnya orang yang tobat, yad'ullaha ta'ala inda taubati. Yad'ullaha, memohon kepada Allah ta'ala inda taubati, ketika dia tobat. Makanya dikatakan at-taubatu, ad-du'a'u huwa atau batu. Jadi pengertian doa yang pertama adalah taubat, anidunub. Wa ijabatu du'ai, lalu kemudian ya doa tersebut diijabah. Ya, wa ijabatu du'ai, dan terkabulnya doa itu huwa qubulu taubati, pertanda diterimanya
Taubat. Jadi ini bisa dimengerti nih. Doa adalah taubat karena orang yang taubat memohon kepada Allah ketika dia bertobat, dan dikabulkannya doa, diijabahnya doa, huwa kubulut taubati, adalah pertanda diterimanya taubat. Ini yang pertama. Gimana waktunya nih Ustaz? Ya, baik. Belum ada informasi. Ya, wakila, dan dikatakan oleh satu pendapat, al-muradu minad du'ai al-ibadatu. Yang dimaksud dengan doa adalah al-ibadah. Nih, dapat ilmu dua nih. Jadi doa yang pertama adalah at-taubatu anid dzunub, yang kedua ad-du'au al-ibadatu. Ya, yang dimaksud dengan doa adalah al-ibadah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sabda Nabi alaihi salam yang terkait dengan doa adalah ibadah? Kata Nabi, ad-du'a'u, doa itu, huwal ibadatu, adalah ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi yang pertama, doa itu adalah taubat anidunub. Yang kedua, ya ad-du'a'u huwal ibadat. Wa mimma, dan diantara dalil, ya dulu ala dalika, yang menunjukkan ya pendapat ini, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Surah Al-Mu'min ini ya, ayat 60 kalau tidak salah. Ya, Mukmin itu nama lainnya Ghafir ya. Surah Ghafir. Ya. Apa ud'uni? Ya, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladina, sesungguhnya alladina, orang-orang yastakbiruna, yang menganggap dirinya besar, yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama, maka yadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, neraka jahanam, dakhirina, ya dalam keadaan hina. Ini Ustadz Hajar ini yang disebut dengan nasi mahal nih. Nasi mahal. Isim kalau jatuh sesudah ya nakiroh, dia jadi ya sifat. Ya, nasi. Gitu. Tapi kalau dia isim yang jatuh sesudah ma'rifat, dia jadi hal. Jahannam ini kan nggak pernah disebut al-jahannam ya. Dia dianggapnya adalah apa ini? Ma'rifat berarti kalau ini dianggapnya. Al-jahannam ada nggak? Rata-rata disebut dia jahannam saja, tapi ini dianggapnya sebagai ma'rifat. Maka dahirina ini jadi hal dalam keadaan yang hina. Tuh. Wa qara'a Abu Amrin, karena ada wawunya dibaca Amrin ini. Kalau wawunya enggak ada dibaca Umar. Ya, wa qara'a Abu Amrin, dan telah membaca Abu Amr, wa qaluna, ya, dan qalun, an-Nafi'in, ya, dan Imam Nafi. Apa yang mereka baca? Ad-da'i idada'ani bi isbatil ya'i fihima fil wasli. Ya. Ketika membaca kata-kata
ad-da'i idza da'ani, ya. Baik, Ustaz. Ya, ketika membaca kata-kata ad-da'i idza da'ani, mereka ini, para imam ini membacanya dengan apa namanya? Isbatil ya'i, dengan menetapkan ya. Iya-nya ada tuh. Ad-da'i idza da'ani, padahal kan enggak begitu. Enggak ada iya-nya. Ya, jadi Abu Amr, Qalun dan Nafi bertiga ini membacanya ad-da'i idza da'ani dengan menetapkan atau menetapkan ya adanya iya di situ, baik pada kata da'i maupun da'ani fil wasli pada bacaan yang bersambung. Wal bakuna, sementara yang lain sisanya bihad fiha, dengan membuang alal wasli ketika dibaca bersambung fil ula. Nah, jadi yang pertama ini dibuang, ad-da'inya ya-nya dibuang. Wa ala tahfifi pisaniyah, dan mereka membaca tahfif pisaniyati pada kata yang kedua da'an, ya. Ya, jadi tidak dibaca tidak dibaca apa lawan dari tahfif tabhim, ya. Ini dibaca ringan. Gitu. Jadi bukan da'an tapi da'ani. Gitu. Baik, ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Mungkin sebelum sampai di fal yastajibu li wal yu'minu bi, ada yang mau dikomunikasikan dulu supaya tidak monoton yang saya sampaikan. Silakan, ada yang mau menyampaikan dulu. Alhamdulillah ketua kita udah bergabung. Silakan ketua atau yang mau memberikan. Mana dulu, Ji? Laptop kan pakai anak. Silakan bagi yang ingin merespon dulu dari yang saya sudah baca. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Ustaz Nusi. Oh, Ustaz Sanusi, silakan Ustaz. Saya ingin menggarisbawahi tentang masalah berdoa, Ustaz. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat di rakaat terakhir gitu, kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Umpamanya, ya Allah berikanlah aku rezeki gitu. Kira-kira itu bisa membatalkan sholat nggak, Ustaz? Pakai bahasa Indonesia doanya gitu. Atau doanya pakai Al-Quran atau apa gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ustaz Sanusi. Kalau dalam kitab Sulamul Munajat, itu tidak boleh ada satu kalimat pun dalam sholat kita yang berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi semuanya harus berbahasa Arab. Berbeda ketika berdoa di luar sholat. Bahkan di dalam halaman-halaman akhir kitab Sulamul Munajat, di sana dijelaskan tentang doa-doa yang boleh dibaca dan dianjurkan dibaca ketika di tahiyat akhir itu. Ya. Dan sedapat mungkin ini dibaca. Maka itu kemudian kalaupun kita ingin menambahkan doa, ya, maka ambillah doa-doa yang dari Al-Quran atau doa-doa yang Nabi ajarkan, gitu. Jadi jangan kita membaca doa apalagi dengan suara yang keras dan dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena tidak boleh sholat dengan bahasa Indonesia. Ini menurut Syekh Nawawi dalam kitab Sulamul Munajat. Itu mungkin karena waktu juga kali ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Mohon maaf Kiai, menyambung yang tadi itu, saya kalau kita membaca pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati tidak diucapkan, gimana Kiai? Ya, kalau menurut saya, walaupun di dalam hati, sholat itu kan utamanya sebetulnya kan juga bukan hanya kata gini, sholat itu kan 3 pekerjaan kan.
Ya, pekerjaan lisan, pekerjaan perbuatan, dan pekerjaan hati. Dan ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Sholat itu kan mengandung 3 pekerjaan. Pekerjaan lisan, perbuatan, dan hati. Hati juga menurut saya jangan. Seperti itu. Jadi yang nggak boleh bukan hanya bahasa lisannya, tapi bahasa hatinya juga tidak. Apa susahnya misalnya kalau kita menggunakan bahasa Arab ya? Kira begitu. Mohon maaf di kalangan umat kita itu kan banyak yang awam ya, yang bahkan jangan lagi berpikir bahasa Arab, sholatnya aja masih susah lah. Dalam kondisi begitu, sementara dia ingin berdoa di dalam sholat, mungkin dia pernah dengar sholat doa yang makbul itu ketika sujud dan seterusnya. Lah kalau gitu gimana? Nah itu dia yang tadi saya katakan bahwa ya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab dasar tentang sholat itu beliau memberikan pilihan-pilihan doa yang bisa dibaca. Ya tentu kalau yang nggak ngerti sih nggak ada masalah ya. Tapi bagi yang sudah tahu, menurut saya kita mesti mengikuti anjuran Syekh Nawawi untuk membaca doa-doa dalam bahasa Arab, begitu. Walaupun di dalam hati. Seperti itu. Kalau dalam hati berdoa di luar sholat nggak ada masalah, begitu. Ya, nah kalau udah tahu jadi masalah akhirnya. Baik, waktu kita kali ya, gimana Ustaz? Ya ini mohon maaf, ini juga kelihatannya agak aneh. Sudah 16.50, tapi kok belum ada peringatan apa-apa ya? Kalau kita terus aja gimana sih? Oh iya, kalau teman-teman nggak ada ditanyakan, sampai nanti dia putus sendiri gitu. Gimana? Saya baca aja ya. Ya silakan. Ya baca aja langsung. Tapi nanti mohon maaf kalau nanti putus, ya itu putus sendiri gitu maksud saya. Baik. Ya. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka yastajibu, memenuhi. Ya, memenuhi perintahku. Fal yan qadu li. Ya, wal yastaslimu li, hendaklah mereka sama tadi memenuhi ya perintahku dan laranganku. Wal yastaslimu li, dan hendaklah mereka tunduk. Nah ini syarat berdoa ini. Jadi syarat dikabulkannya doa kalau kita melihat ayat ini, pertama ya fal yastajibu li, yang maknanya 2. Falyan qaduli dan wal yastaslimuli. Ya. Memenuhi segala perintah dan larangan. Nih, yastajibuli sama dengan falyan qadu. Yang kedua adalah apa namanya? Yang dimaksud dengan fal yastajibuli ini adalah tunduk. Tuh. Jadi orang yang berdoa akan diijabah doanya apabila yang pertama dia ini tunduk, dia ini memenuhi perintahku dan laranganku, dan dia tunduk. Ini syarat berdoa yang pertama. Fal yastajibuli yang maknanya 2, memenuhi perintah dan tunduk kepadaku. Wal yu'minu bi. Nah, yang kedua ini orang yang berdoa mestinya yu'minu. Fal yu'minu, hendaklah ia beriman bi kepadaku. Nah, ini jadi semacam otokritik buat kita. Kalau selama ini doa kita belum dikabulkan, mungkin belum mengandung 2 hal ini, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Belum mengandung apa? Ya. Kita memenuhi perintah dan larangan serta pasrah kepada Allah, dan belum sungguh-sungguh kita beriman bahwa doa kita dikabulkan. Wa hadza tartibu yadullu ala annal abada la yasilu ila nuril imani wa quwwatihi
illa bitaqaddumit ta'ati wal ibadati. Wa hadhihi tartibu, susunan ini, fal yastajibu li wal yu'minu bi, atau dua syarat ini ya dulu ala menunjukkan annal abda, bahwasanya seorang hamba la yasilu ila nuril iman, la yasilu tidak akan sampai ila nuril iman, kepada cahaya keimanan, wa quwwatihi dan kekuatan iman, illa, kecuali bitaqaddumit taati, mengedepankan taat, wal ibadat dan ibadah. Jadi kita yang penting mah taat. Coba kita lihat apa Nabi Ibrahim punya ilmu kanuragan ketika dibakar di api oleh Raja Namrud bisa selamat. Nggak punya ilmu apa-apa beliau, cuma taat dan ibadat. Maka kemudian turun firman Allah, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Begitu pula Nabi Musa ketika terpojok dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun di Laut Merah, di tepi Laut Merah. Nabi Musa nggak punya apa-apa, cuma karena taat dan banyak ibadat, Nabi Musa ditolong. Begitu pula Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak punya apa-apa beliau, kecuali yang Allah kasih. Buktinya ketika dalam satu peperangan beliau juga terluka. Tapi karena taat dan ibadat, ini Ustaz Hasan, taat dan ibadat orang dikasih warna lain Ustaz. Taat dan ibadat ini penting banget ini. Ya. Ta'ati wal ibadati. Kasih warna apalah gitu. Biar kita ingat terus bahwa yang penting itu adalah taat, mengedepankan taat dan ibadat. Ya, baik, saya baca ulang. Wa hadhihi tartibu yadullu ala annal abda la yasilu ila nuril imani wa quwwatihi illa bitaqaddumit ta'ati wal ibadat. Ya, susunan ini fal yastajibuli wal yu'minu bi ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak akan sampai kepada cahaya keimanan dan kekuatan iman illa bitaqaddumit ta'ati wal ibadati, kecuali mengedepankan ketaatan dan memperbanyak ibadah. Masya Allah. La'allahum yarsudun. Nah, ini tujuan ibadah puasa yang ketiga nih sebenarnya. Jadi tujuan ibadah puasa itu ada tiga. Satu ada di ujung, ya, ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ada lagi ya di ujung ayat 185 surah Al-Baqarah, la'allakum tashkurun. Nah, ada lagi di ujung Al-Baqarah 186 nih, la'allahum yarsud. Jadi la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun, agar kalian jadi bertakwa, agar kalian bersyukur, dan agar kita semua tetap dalam kebenaran, senantiasa mendapatkan petunjuk. Apa sih yang dimaksud dengan yarsudun? Ayyahtadun. Ya, mereka mendapatkan petunjuk. Lima solihidinihim wa dunyahum. Bagi kebaikan, ya, dinihim, agama mereka, wa dunyahum, dan agama dan dunia mereka. Jadi kita ini sumul, kita ini komplit banget ya. Yang Allah kasih bukan hanya yang Allah kasih petunjuk, yang Allah kasih hidayah, bukan hanya lima solih hidini, ya, tapi juga lima solihidun dunia. Orang yang mencari agama, dia akan mendapatkan juga dunia. Ya, orang yang mendapatkan dunia, orang yang mencari dunia saja belum tentu dapat agama. Maka itu kalau kita udah dapat petunjuk, la'allahum yarsudun ayyahtaduna lima solihidinihim wa dunyahum, insyaallah
Ya, ija istajabu li ya wa aminu bi. Apabila istajabu wa amanu bi. Apabila istajabu li, apabila mereka memenuhi ya perintah dan laranganku, wa amanu bi. Ya, amanah amanu, agar apa? Dan mereka beriman kepada. Jadi syaratnya dua. Kebaikan di agama dan kebaikan dunia akan didapatkan oleh kita, oleh mereka orang-orang beriman apabila satu istajabuli wa amanu bi. Masya Allah. Titik sampai situ satu. Selesai saat pembahasannya. Wa sababu nuzuli hadhil ayati, ya, secara setting sosiohistoris, ya, sebab nuzul itu kan berbicara tentang setting sosiohistoris, ya, mengenai ayat ini. Kila ada yang berpendapat, ya, inna apa anak ini, inna a'rabiyan, karena ada titik dua di situ, olah-olah baru nih, belum ada kalimat lain. Inna a'rabiyan, bahwasanya ya a'rabiyan seorang Arab, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ia datang kepada Nabi, kemudian ia bertanya kepada Nabi, aqribun rabbuna, ya, aqribun rabbuna, apakah Tuhan kita ini dekat? Fanad'uhu sirron, sehingga nad'uhu sirron, ya, kami atau kita berdoa kepadanya sirron, dengan cara ya berbisik. Ba'idun, atau Tuhan kita ini ba'idun, jauh. Fanad'uhu, sehingga kita mesti berdoa kepadanya jahron, dengan suara nyaring. Wah, keren ini pertanyaan nih. Ya. Ya. Seorang Arab datang kepada Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, aqribun rabbuna fadad'uhu sirran am ba'idun fadad'uhu jahran. Ya Rasul, Tuhan kita itu dekat sehingga kita harus berdoa dengan berbisik, atau Tuhan kita itu jauh sehingga kita kudu berdoa dengan suara nyaring? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Fa anzala Allahu ta'ala hadhil ayata, lalu Allah menurunkan ayat ini tadi itu. Apa sih ayat ini? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, ini dia. Gimana? Dikit lagi ya, jamaah. Selasan? Siap, Ki. Sampai yang ini aja, paragraf ini aja ya. Ya, siap. Ini bonus kali nih. Belum ditutup dari tadi. Silakan. Baik. Ruwiya, diriwayatkan an Qatadah, dari Imam Qatadah, wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi bukan hanya bersumber dari Qatadah saja riwayat ini, tapi juga dari yang lain, ya, yang hidup semasa dengan Qatadah. Anas sahabata, sesungguhnya as-sahabata, para sahabat, qalu, mereka bertanya. Ya, tentu bertanya kepada Nabi, ya. Kaifa, bagaimana tad'u rabbana, bagaimana engkau berdoa kepada Tuhan kami? Ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah. Ay, maksudnya abil munajati au bil munadati. Caranya, apakah dengan al-munajah, berbisik, au bil munadati, atau dengan memanggil-manggil, ya, munadah, ya,
dengan berbisik atau dengan memanggil. Kalau berbisik kan namanya sepi ya. Ya, kalau munadah ini kan dari nada. Maksud memanggil dengan suara yang kedengeran. Fa anzalallahu hadhil ayata. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala anzala menurunkan hadhil ayata ayat ini. Nah, ini apa namanya? Ya, ruwiya an Qatadah diriwayatkan dari Imam Qatadah wa ghairihi dan imam-imam yang semasa dengan beliau anna sahabata bahwasanya para sahabat qalu mereka ya sohibut ini jamannya sahabah ya qalu mereka bertanya kaifa tad'u rabbana ya nabi Allah ai abil munajati au bil munadati ya, Nabi diam kan maka kemudian Allah menurunkan ayat ini tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi ya. Wa qala ata'un wa ghayruhu. Wa qala dan telah berkata ata'un Imam Ata' wa ghayruhu. Bukan wa ghairihi nih. Kalau tadi wa ghairihi, ini wa ghairuhu. Karena atoknya jadi fa'il. Itu. Innahum sa'alu sesungguhnya mereka sa'alu bertanya kepada Nabi tentunya bi ai sa'atin nad'ullaha bi ai sa'atin kapan kita mesti berdoa kepada Allah. Sa'a ini bukan diterjemahkan jam berapa ya? Kalau menurut saya di sini sa'a ini bukan diterjemahkan jam berapa kita mesti berdoa kepada Allah, bukan begitu. Kapan waktu kita berdoa kepada Allah? Jadi lebih kepada waktu bukan jam. Kalau sa'ah di sini. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren, ayo sa'ah. Itu kan jam berapa artinya. Tapi kalau di sini sih menurut saya bukan jam berapa ini. Masalahnya apa iya mereka bertanya kepada Nabi jam berapa kita mesti berdoa kepada Allah? Mungkin lebih tepat ya pada saat kapan kita ya berdoa kepada Allah. Fa anzalallahu taala hadhil ayata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hadhil ayata ayat itu. Wa qala al-Hasanu Imam Hasan qala berkata Sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu lalu mereka bertanya aina rabbuna di mana Tuhan kita. Ini apa namanya salah satu informasi salah satu pendapat mengenai sebab turunnya ayat udah banyak tuh kalau kita lihat dari atas tuh. Nah ini juga Imam Hasan juga bilang bahwa sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, aina rabbuna di mana Tuhan kita? Nah turunlah ayat. Wa qala Ibnu Abbasin ada lagi nih Ibnu Abbas kemudian juga berkata, inna yahuda ahlil madinati qalu. Sesungguhnya Yahudi atau penduduk Mekah yang beragama Yahudi, penduduk Madinah yang beragama Yahudi. Jadi inna yahuda ahlil Madinati, sesungguhnya Yahudi yang tinggal di Madinah, qalu mereka bertanya. Nah, tanyanya ngejek kalau ini. Ya Muhammadu wahai Muhammad kaifa yasma'u rabbuka da'an du'aana. Saya ulangi. Ya Muhammadu kaifa yasma'u rabbuka du'aana. Wahai Muhammad, bagaimana cara Tuhanmu mendengar ya, doa kami? Panazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat. Jadi kalau kita lihat sabab nuzulnya ini banyak nih sampai di sini. Kita lihat dari atas wasababun nuzuli hadhil ayati kila inna arabiyan ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala
aqaribun rabbuna fad'uhu sirran am ba'idun fad'uhu jahran. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Ruwiya an qatadata wa ghairihi anna sahabata qalu kaifa nad'u rabbana ya nabiyallah ay bil munajati au bil munadat. Fa anzalallahu hadhil ayata. Ini banyak sekali nih. Jadi kita bisa menyebutkan sebab-sebab turun ayat ini. Wa qala ata'un wa ghairuhu innahum sa'alufi ay sa'atin nad'ullaha fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Wa qala Hasanu sa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalu aina rabbuna. Ini juga sama. Wa qala Ibnu Abbasin inna yahuda ahlil madinati qalu ya Muhammadu kaifa yasma'u rabbuka du'aana panazalat hadhil ayat. Demikian ya yang saya sampaikan. Sudah 1 jam. Ustaz Hasan, cukup dulu kali ya. Ya, silakan Kiai. Ya, alhamdulillah dapat. Ada yang mungkin dikomunikasikan, orang Zoom saja. Tahu kalau kita lagi ngaji. Kenapa? Orang Zoom tahu kalau kita lagi ngaji, buat ngaji, jadi dia tambahin aja nggak apa-apa katanya gitu. Begitu katanya? Ya nggak tahu. Oh, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Baik kalau emang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau nanya Pak Kiai. Dari Hajar. Oh, Ustaz Hajar, silakan Ustaz. Iya, mengenai teknis untuk puasa bagi orang yang safar ya. Mengenai teknis dalam fikihnya tentunya. Ini bagi orang yang safar, apakah ketika dia akan safar melakukan perjalanan, katakanlah perjalanan jauh gitu, apakah si fulan ini dia dari rumahnya itu mulai berpuasa atau tidak berpuasa gitu Pak Kiai? Contoh umpamanya dia bangun jam 3, tapi karena dia niatan mau melakukan perjalanan paginya itu, nah dia ketika itu apakah sengaja tidak berpuasa atau berpuasa dulu lalu umpamanya tidak kuat lalu buka begitu. Teknisnya menurut fikih bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab ini juga kemarin sudah ada kalau nggak salah sedikit bahwa orang yang dalam perjalanan, Ustadz disebutkan, saya nggak tahu halaman berapa, tapi saya masih ingat di sini nih. Ya. Ini mulainya sejak pagi. Kalau memang yang bersangkutan sudah tahu bahwa jarak yang ditempuh ini adalah jarak seperti dibolehkannya mengqashar sholat. Oh iya. Kata ulama ada 89 kilometer gitu ya. Misalnya kita mau kemana nih? Nah niat tidak puasanya itu melakukan perjalanan ini memang sudah dari pagi gitu. Ya, jadi teknisnya sudah niat melakukan perjalanan yang diniatkan bahwa dia tidak puasa karena dia tahu perjalanan ini adalah perjalanan panjang ya sepanjang 89 km atau perjalanan yang dianggap sudah boleh mengqashar sholat gitu. Nah kalau memang dia niat memang mau menggunakan rukhsah ini. Yeah. Tapi kalau dia tidak niat menggunakan rukhsah ini, ya dia puasa seperti biasa walaupun perjalanan yang ditempuhnya ini sudah boleh dia tidak berpuasa karena dia mengamalkan ayat di atas tuh. Fa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masa? Seperti itu Ustaz Hajar. Iya, terima kasih Pak Kiai. Nah, ini yang saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Muhsin Haris, Pak Firdaus, Ustaz Hajar, Ustaz Hasan Ali, ketua pengajian dan yang lain yang hadir dalam kesempatan hari ini. Insyaallah Kamis besok kita sudah masuk ke uhillalakum ya lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Ini ayat yang ke-187. Ya, terakhir ya puasa. Nah, hampir-hampir terakhir ya. Itu mudah-mudahan ini kita kekaji semua ini. Panjang, masih panjang nggak saat kira-kira saat tag-nya tadi? Panjang nih. Panjang ya. Baik, nanti kita kaji lagi. Terima kasih.
Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.